Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yunida Ramadita Saragi. Nah, di video kali ini saya akan membahas layanan informasi tentang bagaimana siswa mengalami kesulitan dalam belajar online ini ya, di masa pandemi ini gitu. Jadi saya akan memberikan tips-tips kepada siswa bagaimana mereka agar bisa tetap semangat untuk menjalani pelajaran daring ini ya, secara daring ini gitu. Layanan yang saya berikan itu adalah layanan informasi. Nah, sebelum masuk ke videonya, kita juga harus tahu layanan informasi itu apa. Layanan informasi itu adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa untuk menerima dan memahami berbagai informasi dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Nah, sekarang kita langsung masuk ke videonya. Selamat pagi anak-anak ibu. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pagi hari yang cerah ini. Nah, sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas kita di hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya semuanya. Baiklah, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, di pagi hari yang cerah ini kita tetap bertemu secara online menggunakan Zoom meeting. Agak sedih ya, tapi ya bagaimana, ini karena keadaan di negara kita sekarang, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tidak boleh bertemu dulu, tidak boleh bertatap muka dulu. Jadi kita menggunakan Zoom meeting ini ya, atau daring gitu. Dan pertama-tama ibu mengharapkan semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Ayo semuanya aktifkan kameranya. Yang lagi tiduran, duduk semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah. Apakah semua sudah mandi? Jangan karena kita ini menggunakan Zoom meeting, menggunakan daring, tidak bertemu secara langsung, kalian tidak mandi ya. Alhamdulillah kalau semuanya sudah mandi, sudah segar. Jadi kalau misalnya kalian memulai aktivitas itu tidak dengan niat, tidak dengan misalnya nggak mandi gitu ya, kan nggak seger gitu. Jadi untuk memulai segala sesuatunya juga males gitu. Nah, jadi anggap saja kita seperti sekolah biasa, mandi, sarapan, berdoa gitu. Jadi yang nggak ada bedanya gitu, seperti kita belajar di kelas. Pembedanya hanya kita tidak bertemu, kita tidak bertatap muka secara langsung gitu. Nah, oke, ibu harap semuanya tetap mengaktifkan kamera. Ibu mau lihat nih wajahnya satu-satu nih. Ibu memperhatikan ibu atau tidak, mendengarkan ibu atau tidak. Oke. Nah, jadi hari ini ibu akan memberikan tips kepada kalian. Tips bagaimana agar tetap semangat, tidak mengalami kesulitan belajar di masa pandemi ini ya, di masa kita harus belajar secara online gitu ya. Karena dari sekian banyaknya kalian ada yang mengeluh nih, Bu, bosen nih belajar dari rumah terus, pengennya di sekolah bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu dengan ibu-ibu guru, bapak-bapak guru gitu. Jadi tapi ya gimana gitu ya, kita nggak bisa melawan peraturan pemerintah gitu. Jadi kita harus tetap sabar dulu di rumah dulu. Insya Allah berdoa semuanya agar virus ini atau pandemi ini cepat selesainya gitu ya. Jadi kita bisa bertemu lagi, bisa bertatap muka lagi. Oke, nah langsung saja ibu ini langsung ke memberikan tips kepada kalian. Oke, semuanya harus mendengarkan karena ini sangat penting. Nah, yang pertama itu tetap fokus saat belajar online. Nah, ini yang paling penting, kalian harus fokus. Jadi seperti ibu bilang tadi, sebelum kalian melakukan aktivitas kalian harus mandi, harus sarapan, harus berdoa, karena itu yang membuat kalian bisa fokus gitu. Jadi kalau misalnya kalian baru bangun tidur langsung ikut Zoom, ikut mendengarkan materi yang diberikan dari guru, gimana kalian bisa fokus? Sedangkan kalian baru bangun, pikiran kalian masih kemana-mana, masih ileran gitu ya. Gimana kalian bisa fokus?
gimana materi yang diberikan oleh guru bisa masuk gitu kan. Nah jadi harus itu dulu, harus fokus gitu. Jadi harus benar-benar niat. Sama saja seperti kalian masuk kelas seperti biasanya, harus mandi dulu gitu kan, harus sarapan dulu, pakai baju bagus gitu kan. Nah kemudian selanjutnya ada aktif saat pembelajaran. Nah jadi saat proses pembelajaran berlangsung harus ada interaksi, harus ada yang bertanya, harus ada yang berjawab. Nah itu yang namanya aktif ya. Jadi saat ibu gurunya atau bapak gurunya bertanya, kalian juga harus menjawab, atau kalian bertanya, guru mata pelajaran yang menjawab gitu. Jadi harus aktif gitu ya. Ada kemarin salah satu guru ngomong nih, lagi ngomong-ngomong, iya nih kelas 12 IPA 1 nggak aktif gitu. Saya bertanya nggak ada yang mau jawab, atau mereka sedang lagi tidur, nggak tahu ya, kameranya dimatiin gitu. Jadi gimana ya, jadi pelajarannya jadi proses pembelajarannya ini tidak kondusif gitu. Jadi itu yang ibu harapkan, kalian itu kalau misalnya lagi belajar, tolong dong aktifin kameranya, didengar gurunya menjelaskan gitu. Jadi sama-sama enak gitu, sama-sama semangat gitu. Nah kemudian ada menyusun jadwal belajar sebaik mungkin. Nah jadi menyusun jadwal ini juga sangat penting ya. Misalnya dari hari Senin sampai Sabtu. Misalnya hari Senin ada pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Nah setelah kalian selesai Zoom meeting bahasa Indonesia, ada diberikan pekerjaan rumah atau tugas. Nah langsung disusun jadwal, langsung ditulis. Misalnya ada tugas, jadi terjadwal nih dengan baik gitu. Jadi nggak lupa atau ada alasan nggak inget gitu. Jadi itu harus menyusun jadwalnya. Kemudian selanjutnya ada jangan memainkan handphone saat sedang belajar. Nih ibu jelaskan sama kalian, ibu beritahu. Karena gini, saat kalian misalnya lagi belajar nih, bosen nih, main handphone dulu. Buku di depan tapi main handphone. Ini lama-lama nih kasihkan nih main handphonenya gitu. Jadi belajarnya ada nanti aja terus-terusan nanti aja. Terus jadi nggak jadi belajar dong. Nah jadi kalian harus bisa memanage waktunya. Misalnya pagi ada Zoom gitu ya sama guru mata pelajarannya, belajar. Oke, siangnya misalnya istirahat. Di situ kalian bermain handphone, bermain gadget, bermain sosial media gitu. Nah malamnya di situ waktu kalian bisa mengerjakan tugas atau belajar. Handphonenya disingkirin dulu, fokus dulu sama belajarnya, fokus dulu sama tugas-tugasnya gitu. Jadi kan ada waktunya nih, apalagi kalian sekarang seharian di rumah gitu. Jadi waktu-waktu senggangnya bisa bermain handphone gitu. Tapi saat waktu belajar ya harus belajar gitu, jangan sambil main handphone gitu. Jadi kalian tidak fokus gitu. Selanjutnya ada belajar dari video. Nah jadi sekarang ini kan sudah banyak nih video-video dari YouTube, dari misalnya ada juga nih yang di share sama guru mata pelajarannya, disuruh lihat kan, suruh dengar gitu, suruh lihat. Karena dengan melihat dan mendengar kita ini akan lebih mudah memahami materi gitu. Jadi dan video ini kan bisa dilihat berulang-ulang, bisa dipelajari berulang-ulang gitu. Jadi lebih menarik gitu, lebih mudah untuk kita pelajari gitu. Jadi kita mendapatkan ilmu bukan hanya dari guru mata pelajaran, tapi juga dari video-video yang kita tonton gitu. Jadi kalian bisa memanfaatkan HP kalian dengan sebaik mungkin gitu. Kemudian ada membuat catatan praktis. Nah ini juga sangat penting ya, karena saat kita belajar online ini sudah sangat jarang untuk mencatat. Benar, karena berbeda dengan saat kita belajar di kelas. Karena waktu belajar di kelas gurunya bisa ngomong 2 jam tanpa berhenti. Kalau sekarang kan sudah dibatasin ya, 1 jam atau 45 menit ya. Jadi saat gurunya memberikan materi, kalian bisa mencatat, meringkas atau merangkum materi yang diberikan oleh guru mata pelajaran kalian gitu. Jadi catatan kalian ini bisa kalian baca-baca, bisa kalian pelajari ulang gitu kan. Jadi bermanfaat
gitu. Jadi kalian tidak lupa apa materi yang diberikan oleh guru mata pelajaran kalian. Selanjutnya ada pastikan tempat belajar kondusif. Ini juga penting karena kalau tempatnya kondusif, kalau tempatnya tidak berisik, tidak ramai, kita akan fokus. Nah, jadi kalau misalnya tempatnya tidak kondusif, misalnya bisa saja ya kalian matikan, gurunya tidak mendengar, tapi kan kalian misalnya di sekitaran kalian ini ada orang yang sedang berisik gitu. Nah, kalian kan tidak fokus saat gurunya memberikan materi, kalian tidak fokus karena ada gangguan-gangguan suara dari sekitaran kalian gitu. Jadi kalian harus memilih tempat yang benar-benar kondusif, misalnya di kamar atau di mana gitu, yang jarang ada orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi kalian tidak terganggu. Di kelas saja kalian kan tidak ada suara-suara lain gitu, hanya mendengarkan materi yang diberikan oleh guru mata pelajaran dari depan kelas. Jadi kan bisa fokus gitu. Nah, jadi begitu juga saat kalian di rumah, saat melakukan pembelajaran daring ini gitu. Harus memilih tempat yang kondusif, itu sangat penting. Oke? Kemudian rajin mengerjakan latihan soal. Nah, ini juga penting karena apalagi kalian sudah kelas 3 gitu ya. Jadi bukan hanya tugas-tugas yang diberikan oleh guru saja yang kalian kerjakan, tapi misalnya ada dari Google, dari YouTube gitu ya. Ada soal-soal. Nah, kalian bisa kerjakan, kalian bisa melatih diri kalian sendiri dengan soal-soal itu gitu. Nah, itu juga sangat penting, bisa mengasah otak kalian. Selanjutnya ada sediakan perangkat yang dibutuhkan. Ya, ini misalnya perangkat, misalnya handphone, laptop atau komputer gitu kan. Jadi misalnya pagi-pagi nih, kan itu ada pemberitahuan dulu ya di grup ya dari gurunya. Misalnya gurunya bilang, selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar dari Zoom gitu ya, menggunakan Zoom meeting gitu. Nah, jadi kalian harus menyiapkan handphonenya sudah dicas, sudah terisi baterainya gitu kan. Jadi saat Zoom sudah tidak ada gangguan-gangguan lagi gitu. Sudah menyiapkan laptopnya atau komputernya gitu. Jangan di situ mau Zoom di situ baru ngecas, kan keganggu gitu ya. Itu yang membuat kalian tidak fokus juga gitu. Jadi, dan misalnya ada juga dibilang gurunya, hari ini kita hanya ibu memberikan materi lewat grup saja. Nah, itu juga kalian harus tetap menyediakan perangkat kalian, misalnya handphone kan harus dibaca-baca gitu kan, harus mengerjakan soal-soal gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada luangkan waktu untuk istirahat. Ini juga penting. Memang judulnya di rumah saja, satu harian di rumah, tapi pagi main handphone, siang main handphone, sore main handphone, malam main handphone. Di mana istirahatnya? Memang di rumah aja, memang rebahan aja, tapi otaknya bekerja, matanya bekerja. Jadi kan walaupun kita rebahan seharian di rumah kan badan pegel-pegel juga gitu. Jadi itu lagi, kalian harus bisa memanage waktu. Pagi belajar nge-zoom sama ibu bapak guru, siangnya kalian istirahat gitu ya, sorenya bisa berolahraga atau apalah gitu, mengerjakan aktivitas kalian, malamnya belajar, dan tetap tidur seperti kalian masuk sekolah jam 10 sudah tidur. Jangan begadang-begadang, karena sekarang ini banyak sekali nih anak-anak yang bergadang, main game, main sosial media, nggak berhenti-berhenti. Gimana mau istirahat gitu? Gimana paginya mau segar? Gimana paginya mau fokus? Kalau kalian bergadang tiap hari, matanya ini udah hitam semuanya gitu. Jadi harus jangan ada dibedakan waktu kalian masuk sekolah sama belajar dari ini, karena sama aja. Harus mengerjakan tugas, harus tidur yang cukup. Jangan karena di rumah aja jadi semuanya kalian anggap gampang gitu, jadi sepele gitu semuanya. Jadi karena istirahat ini sangat dibutuhkan, karena kan kalau misalnya kalian main handphone nih, mata bekerja, otak bekerja, kalian menonton, melihat, ini otak bekerja terus gitu. Jadi luangkanlah waktu untuk beristirahat yang cukup di rumah gitu. Nah, itu dia tips-tips yang Ibu berikan agar kalian tidak mengalami kesulitan belajar lagi saat dalam belajar daring ini ya. Nah, ada lagi yang mau Ibu bahas. Kalian ini sudah kelas 3 SMA, sudah mau melanjutkan ke perguruan tinggi, walaupun tidak semuanya ya. Mungkin ada yang mau mencoba angkatan, kedinasan gitu.
atau ada yang mau bekerja juga it's okay juga nggak apa-apa. Tapi ini benar-benar sangat diperlukan gitu. Misalnya kalian ini mau mencoba perguruan tinggi, nah kalian harus seperti tipsnya tadi, melatih diri kalian dengan menjawab soal-soal gitu. Jadi ada yang namanya try out. Nah jadi kalau sekarang ini sudah semuanya serba online, try out itu kalian tidak perlu harus datang ke sana kemari seperti ibu dulu atau seperti kakak-kakak kelas kalian dulu. Ada try out nih di sini, datang ke sana. Ada try out nih, datang rame-rame ke sana gitu. Kalau sekarang itu kan nggak perlu, sudah semuanya online dan ada yang gratis, ada yang bayar. Nah, jadi kalian harus menggunakan ini sebaik mungkin. Misal ada yang gratis nih, wah lumayan, ikutin try out, coba-coba gitu, melatih diri, gitu kan. Ada yang berbayar juga nggak apa-apa, diikutin. Kan untuk diri kalian sendiri gitu, misalnya uang yang ditabung gitu, nah untuk bayar try out gitu kan. Nah itu juga sangat penting daripada kalian harus main handphone terus di rumah, buka-buka sosial media dan itu terus gitu. Jadi kan berguna gitu, waktu dan handphone kalian tuh berguna gitu, dipakai untuk yang sesuatu yang bermanfaat untuk diri kalian sendiri gitu. Dan kemudian sekarang ini kan apalagi semua sudah serba online, dan sekarang kita sedang melaksanakan yang namanya PPKM. Nah ini jadi peraturan-peraturan yang ada ini sepertinya sudah berubah-ubah semua nih. Apalagi yang mau mengikuti ujian perguruan tinggi atau kedinasan atau apa segala macam, pasti ada yang berubah. Nah jadi itu lagi gunanya handphone kalian. Kalian searching, kalian lihat-lihat apa aja nih yang berubah gitu. Karena kan misalnya nih mau ikut ujian perguruan tinggi. Kalau misalnya dulu, misalnya nih ada 4 ujian nih, yang diujiankan ada 4 macam. Sekarang tuh cuma ada 2. Nah kalau misalnya kalian tidak tahu, misalnya kalian tidak cari tahu, tidak searching kan, gimana? Nah jadi itulah gunanya handphone kalian, untuk mencari apa peraturan-peraturan baru yang diberikan oleh pemerintah kita sekarang gitu kan. Jadi ada nih gunanya handphone yang bermanfaat untuk diri kalian, bukan hanya untuk bersosial media, update foto setiap hari, update video setiap hari gitu kan. Nah jadi ada yang mau bertanya semuanya? Ibu senang semuanya masih mengaktifkan kamera dan insya Allah kalian masih mendengarkan ibu ya. Ada yang mau bertanya? Ya semuanya masih malu-malu ya. Jadi kalau misalnya ada ingin yang disampaikan, ada ingin yang ditanya gitu, atau mau berdiskusi satu orang satu kelas, berkelompok-kelompok juga nggak apa-apa, kalian bisa hubungin ibu gitu kan. Sekarang ini tidak harus bertatap muka gitu kan, bisa dari chat, bisa dari via telepon, via video call, via Zoom gitu ya. Jadi kapan aja sih kalian bisa, misalnya mau sharing-sharing nih, Bu, saya bingung nih mau ambil jurusan apa, saya nggak tahu bakat dan minat saya itu apa. Nah kalian bisa sharing sama ibu, kalian bisa tanya-tanya, bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Ada juga yang nanya gini, Bu, saya nggak bisa fokus nih dalam belajar, gimana gitu kan. Nah bisa kita sharing-sharing juga gitu kan. Kemudian misalnya ada yang mau sharing-sharing juga tentang, Bu, saya nggak tahu nih passing grade universitas ini apa gimana gitu kan. Nah ayo kita sharing-sharing semuanya sama ibu. Jadi kalian semua ini jangan malu, jangan males untuk bertanya atau untuk sharing-sharing sama ibu atau sama guru mata pelajaran yang masuk ke kelas kalian. Ya, nah baiklah, sampai sini saja perjumpaan kita kali ini karena waktunya udah gak cukup. Ya, ibu ngomong terus ya dari tadi ya. Tapi kalian gak ada ibu bertanya sama ibu ya, mungkin nanti gitu ya kalian mau chat ibu gitu. Nah, semoga tips-tips dari ibu itu bisa bermanfaat atau bisa kalian terapkan di hari-hari kalian, insya Allah gitu ya. Baiklah, semoga semuanya tetap semangat, tetap dalam lindungan Allah. Jangan lupa beribadah, jangan lupa berdoa, tetap semangat, tetap fokus. Oke, semuanya baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi dia video dari saya tentang tips-tips bagaimana agar siswa tidak mengalami kesulitan belajar lagi di dalam kelas. Alhamdulillah videonya telah selesai. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk yang menonton atau yang melihat. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata karena saya juga di sini sedang belajar. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.